Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriana dari Prodi Refraksi Optisi dengan nomor NIM 2002004. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Bahasa Baku dan Tidak Baku untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampun Bapak Andi Maulana. Oke, yang pertama, bahasa Indonesia baku. Pembakuan bahasa Indonesia merupakan wujud nyata pengembangan bahasa Indonesia. Pengembangan bahasa Indonesia bukan saja merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab pendidikan dan pemakai dan bahasa. Pemerintah, utamanya Departemen Pendidikan Kebudayaan, bertanggung jawab secara langsung melalui Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Pusat bahasa inilah yang telah berupaya membakukan bahasa. Selanjutnya, kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai aturan atau ejaan kaidah bahasa Indonesia. Kata tidak baku tidak bisa ditemukan dalam Kamus Bahasa Indonesia. Dalam penggunaannya, kata tidak baku sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena cenderung lebih fleksibel sehingga digunakan dalam bahasa lisan maupun tulisan yang tidak formal. Ciri-ciri kata baku dan tidak baku. Yang pertama, ciri-ciri kata baku: tidak terkontaminasi atau rancu. Yang kedua, bentuk tetap dan tidak berubah-ubah. Ketiga, tanpa pengaruh bahasa asing atau daerah. Keempat, digunakan dalam acara resmi. Kelima, tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Keenam, dan yang keempat, memiliki makna yang sama dengan kata baku dengan pengucapan yang berbeda. Persyaratan kalimat baku. Yang pertama, logis. Maksudnya, sebuah kalimat dikatakan baku jika kalimat tersebut logis atau dapat diterima oleh akal sehat pembaca atau pendengar. Yang kedua, kalimat. Artinya, kalimat baku adalah kalimat yang tidak boros kata. Yang ketiga, padu-padu. Artinya, dalam suatu kalimat dapat diartikan sebagai kesesuaian antar unsur kalimat agar tidak terjadi kesan. Keempat, kesesuaian struktur. Artinya, kesesuaian struktur menjadi penting dalam suatu kalimat agar tidak terjadi Selanjutnya kita ke deskripsi data. Deskripsi data 10 tempat wisata di Lombok yang memikat dan wajib dikunjungi atau hits. Yang pertama, Pantai Seger Kuta. Tak hanya Bali, Lombok juga punya Pantai Kuta loh. Pantai ini merupakan bagian dari kawasan wisata Mandalika yang berada di Lombok Tengah. Yang kedua, Taman Wisata Pusuk Sembaluan. Taman Wisata Pusuk Sembaluan berlokasi di kawasan lereng Gunung Rinjani, Desa Sembaluan Bumbung, Kabupaten Lombok Timur. Spot wisata ini menyuguhkan semacam gardu pandang dengan pemandangan unik dan ketinggian sekitar 1250 meter di atas permukaan laut. Next, yang ketiga, Pantai Tanjung Aan. Pantai di Lombok Tengah, bagian selatan. Pantai ini sangat terjangkau karena hanya berjarak sekitar 5. Keempat, Rumah Pohon Gangga. Rumah Pohon Gangga memiliki konsep serupa dengan Taman Wisata Pusuk Sembalun, yakni gardu pandang yang berada di ketinggian. Rumah Pohon Gangga berada di Desa Gangga Mumas, Lombok Utara. Yang kelima, Bukit Selong. Bukit Selong atau Bukit Belek berlokasi di Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Dari atas Bukit Selong, pemandangan yang sangat, yakni bukit-bukit yang indah serta hamparan sawah. Yang keenam, Air Terjun Madu. Tak jauh dari Bukit Selong, kamu bisa sekalian menyambangi air terjun Madu. Lokasinya masih di daerah Sembalun, tepatnya di Desa Bilok Betung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Yang ketujuh, Aik Nyat Sesawat merupakan taman wisata hutan yang berada di Dusun Aik Nyat, Desa Sesawat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Spot kamu yang ingin melipir sejenak dari keramaian dan rutinitas karena tempatnya belum. Yang kedelapan, Pantai Tangsi.
Pantai Tangsi dikenal juga sebagai Pantai Pink karena pasir pantainya yang berwarna pink atau merah muda. Penyebab karena tercampurnya pasir putih dengan serpihan karang berwarna merah yang hancur terkena ombak dan bercampur dengan pasir. Lokasinya nyaris di ujung selatan Pulau Lombok atau sekitar 2,5 jam dari timur. Yang ketujuh, Aik Nyat Sesawat. Aik Nyat Sesawat merupakan taman wisata hutan yang berada di Dusun Aik Nyat, Desa Sesawat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Spot ini cocok untuk kamu yang merindukan ketenangan dengan panorama alam hijau. Kondisinya masih sangat asri dengan ditumbuhi tumbuhan hijau dan lebat. Dan yang terakhir, rasanya kurang afdal kalau mengunjungi Lombok tapi belum Ketiga pulau kecil ini memang sangat ikonik banget di Lombok. Ketiganya menawarkan hamparan pasir berwarna putih, air lautnya yang jernih, serta udaranya yang segar. Di Gili Trawangan, kamu juga bisa menikmati beberapa pesta kembang api serta pertunjukan. Dari deskripsi data di atas, kita dapat menemukan daftar kata tidak baku pada artikel di atas. Yang pertama ada tak, lo, akses, banget, ciamik, instagramable, yap, ikonik, afdal, spot, magnet, pantai, hit. Analisis data. Kata tidak baku yang pertama banget. Ungkapan bahasa sehari-hari jika diartikan dalam bahasa baku artinya sangat. Yang kedua, low. Kata yang digunakan untuk mengukuhkan maksud pembicaraan. Yang ketiga, tak, yang artinya tidak. Dan yang keempat, akses. Ungkapan sehari-hari jika diartikan dalam bahasa baku artinya jalan. Dan ciamik. Bahasa sehari-hari jika diartikan dalam bahasa baku artinya bagus. Instagramable. Ungkapan bahasa sehari-hari diartikan dalam bahasa baku artinya layak tampil. Yap, artinya ya. Ikonik. Ungkapan bahasa sehari-hari. Dal. Ungkapan bahasa sehari-hari diartikan dalam bahasa baku artinya lebih baik. Selanjutnya, spot artinya tempat. Dan next, magnet. Ungkapan bahasa sehari-hari diartikan dalam bahasa baku yang artinya bahan yang dapat menarik logam. Selanjutnya, pantai. Hits yang artinya terkenal. Dan yang terakhir, bahasa sehari-hari diartikan dalam bahasa. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.